Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat, Ibu Ati Sadia, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Strategi Pembelajaran Ekonomi. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, seluruh mahasiswa kelas C yang mengampu mata kuliah Strategi Pembelajaran Ekonomi. Pada zaman sekarang, banyak sekali model pembelajaran yang diterapkan di sekolah. Tujuan dari penerapan model pembelajaran ini agar mencapai tujuan pembelajaran yang maksimal. Penerapan model pembelajaran akan disesuaikan dengan lingkungan dan keadaan kelas. Karena dengan menerapkan model pembelajaran yang tepat, hasil yang dicapai dari suatu pembelajaran akan maksimal. Maka dari itu, izinkan kami dari kelompok 5 untuk menyampaikan materi mengenai salah satu model pembelajaran yang terkenal, yaitu Project Based Learning. Tapi sebelum kepada pematerian, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gandara Muhammad Valadias Manggala dengan NPM 212165002 akan memandu dalam video kali ini dan juga sebagai pemateri. Namun, pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh rekan-rekan yang hebat, yaitu yang pertama ada Nadia Fitri Nurdianti dengan NPM 212165086. Yang kedua, Siva Silviani dengan NPM 212165088. Yang ketiga, Fauzana Zahra dengan NPM 212165501. Dan yang terakhir, ada Sandi Mutafakih dengan NPM 212165503. Oke, yang kita tunggu-tunggu dan yang kita nantikan adalah penyampaian materi. Penyampaian materi yang pertama akan disampaikan oleh Fauzana Zahra. Kepada Fauzana Zahra, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Mungkin langsung saja ya. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai definisi Project Based Learning. Nah, Project Based Learning merupakan pendekatan pembelajaran yang menghendaki adanya standar isi dalam kurikulumnya. Melalui Project Based Learning, proses inquiry dimulai dengan memunculkan pertanyaan penuntun atau a guiding question dan membimbing peserta didik dalam sebuah proyek kolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek atau materi dalam kurikulum. Kemudian, project-based learning adalah model pembelajaran yang menuntut peserta didik mengembangkan pertanyaan penuntun. Project-based learning memberikan kesempatan kepada para peserta didik untuk menggali konten atau materi dengan menggunakan berbagai cara yang bermakna bagi dirinya dan melakukan eksperimen secara kolaboratif. Kemudian, project-based learning merupakan pendekatan pembelajaran yang menuntut peserta didik membuat jembatan yang menghubungkan antar berbagai subjek materi. Nah, project-based learning merupakan investigasi mendalam tentang sebuah topik dunia nyata. Hal ini akan berharga bagi atensi dan usaha peserta didik. Kemudian, project-based learning juga merupakan pendekatan pembelajaran yang memperhatikan pemahaman. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, dan mensintesis informasi melalui cara bermakna. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja ke materi karakteristik Project Based Learning. Hasil dari penelitian dari The Autodesk Foundation menyebutkan bahwa karakteristik dari Project Based Learning ini adalah yang pertama, peserta didik membuat keputusan tentang sebuah kerangka kerja, adanya permasalahan atau tantangan yang diajukan kepada peserta didik. Yang kedua, penyelesaian tugas dilakukan secara mandiri, dimulai dari tahap perencanaan, penyusunan, hingga pemaparan produk. Yang ketiga, peserta didik mendesain proses untuk menentukan solusi atas permasalahan atau tantangan yang diajukan. Yang keempat, peserta didik secara kolaboratif bertanggung jawab untuk mengakses dan mengelola informasi untuk memecahkan permasalahan. Yang kelima, proses evaluasi dijalankan secara kontinu. Peserta didik secara berkala melakukan refleksi atas aktivitas yang sudah dijalankan. 6. Proyek melibatkan peran teman sebaya, guru, orang tua, bahkan masyarakat
Produk akhir aktivitas belajar akan dievaluasi secara kualitatif dan situasi pembelajaran sangat toleran terhadap kesalahan dan perubahan. Eh, Sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Gandara. Terima kasih. Oke, di sini saya, Gandara Muhammad Farias Manggala, akan menyampaikan mengenai diferensiasi antara kelas konvensional dan kelas project-based learning. Apa sih ya kira-kira perbedaan antara kelas konvensional dan kelas project-based learning? Apakah sama atau tidak ya? Mari kita cek di materi selanjutnya. Oke, yang pertama adalah mengenai kurikulum. Dalam kelas konvensional, di mana kurikulum mengacu pada kurikulum yang baku. Sedangkan dalam kelas project-based learning, jangka waktu dari kurikulum ini merupakan jangka waktu panjang, interdisiplineri, belajar sebagai pusat perhatian dalam menyimak isu dunia yang nyata dan yang menarik perhatian pelajar. Yang kedua adalah cakupan materi yang lebar di kelas konvensional. Sedangkan di kelas project-based learning, adanya investigasi dan riset yang mendalam. Yang ketiga, dalam kelas konvensional, biasanya terjadi penghafalan materi tanpa mengetahui adanya fakta. Nah, di yang kedua, atau variabel yang kedua, yaitu mengenai kelas, di mana dalam kelas konvensional, pengajaran dilakukan dengan penempatan pelajar pada tempat duduk yang rapi dan kaku dalam format baris dan kolom. Sedangkan dalam kelas project-based learning, pelajar duduk secara fleksibel, santai, berkolaborasi di dalam tim. Yang ke yang kedua, yaitu dalam variabel kelas ini, dalam kelas konvensional, berupaya merangkul semua orang bersama-sama, belajar di langkah dan bobot yang sama. Sedangkan dalam kelas project-based learning, petunjuk pembelajaran sangat fleksibel, banyak perbedaan tingkat dan topik yang dipelajari oleh setiap pelajar. Nah, yang ketiga, ada dalam kelas konvensional berusaha secara individu untuk mencapai target. Sedangkan dalam kelas project-based learning, pelajar didorong atau mendorong pelajar bekerja dalam tim yang heterogen untuk mencapai target yang telah ditentukan. Oke, variabel yang ketiga adalah mengenai pelajar. Dalam kelas konvensional, pelajar bergantung pada pengajar dalam menyelesaikan instruksi. Sedangkan dalam kelas project-based learning, bertanggung jawab atas diri sendiri, menggambarkan tugas sendiri, dan bekerja sebagai anggota suatu tim untuk waktu tertentu dengan suatu target. Oke, di variabel yang lain, nah di sini ada variabel pendidik. Dalam kelas konvensional, pendidik merupakan pemberi ceramah atau narasumber dan tenaga ahli. Sedangkan dalam kelas project-based learning, pendidik merupakan fasilitator dan penyedia sumber daya. Oke, dalam variabel yang kelima yaitu mengenai teknologi. Dalam kelas konvensional, teknologi digunakan untuk mendukung pembelajaran, terutama pendidik dalam menyampaikan materi. Sedangkan dalam project-based learning, di mana dalam kelas ini menggunakan alat-alat yang terintegrasi dalam semua aspek kelas, seperti dalam pemecahan masalah, komunikasi, meneliti hasil, dan mengumpulkan informasi. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan yang saya lakukan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Siva Silviani. Kepada Siva Silviani, saya persilakan. Baik, saya Siva Silviani. Di sini saya akan menunjukkan materi mengenai sintaks project-based learning. Kita langsung saja masuk kepada materinya. Nah, untuk sintaks model project-based learning dalam pembelajaran, yang pertama ini adalah menentukan pertanyaan mendasar. Nah, sebelum masuk kepada materi, guru harus memberikan pertanyaan mendasar terkait materi yang akan dipelajari. Nah, pertanyaan tersebut bisa dikemas dalam studi kasus di dunia nyata, kemudian dilanjutkan dengan penelusuran lebih mendalam. Yang kedua adalah menyusun desain perencanaan proyek. Nah, penyusunan desain proyek ini bersifat kolaboratif, yang artinya kerjasama antara guru dan juga peserta didik.
Nah, pada desain ini membuat sejumlah poin ya. Untuk poinnya misalnya aturan main, aktivitas, dan juga presentasi. Kemudian yang ketiga adalah membuat jadwal aktivitas. Nah, setelah guru dan peserta didik menyusun desain perencanaan proyek, dilanjutkan dengan membuat jadwal aktivitas. Nah, adapun contoh jadwal aktivitasnya adalah yang pertama, menentukan timeline pengerjaan, kemudian menentukan deadline pengerjaan, yang ketiga adalah menentukan perencanaan baru untuk menyelesaikan proyek, dan yang terakhir adalah memberikan bimbingan bagi peserta didik yang menggunakan cara di luar proyek. Untuk yang keempat adalah melakukan monitor pada perkembangan kinerja peserta didik. Nah, selama peserta didik mengerjakan proyek yang ditugaskan, guru ini harus aktif memonitor kegiatan mereka. Hal ini tuh bertujuan untuk menjaga agar suasana belajar itu tetap kondusif. Kegiatan monitor ini bisa dilakukan menggunakan alat rekam. Kemudian yang kelima adalah menguji hasil kinerja peserta didik. Nah, tingkat pencapaian peserta didik dalam menyelesaikan proyek yang ditugaskan akan diuji dan juga dinilai oleh guru. Penilaian ini diharapkan bisa memberikan umpan balik bagi pemahaman peserta didik. Kemudian hasil kinerja juga bisa digunakan oleh guru untuk menyusun strategi pada pembelajaran selanjutnya. Kemudian yang terakhir adalah melakukan evaluasi pengalaman. Nah, untuk evaluasi pengalaman ini berupa refleksi dari kegiatan yang sudah dijalankan. Pada tahap ini, guru bisa melakukan diskusi ringan dengan peserta didik terkait dengan pengalaman selama pengerjaan proyek. Nah, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nadia Fitri. Kepadanya saya persilahkan. Baik, untuk poin selanjutnya adalah kelebihan project based learning. Yang pertama ada memotivasi peserta didik dengan melibatkannya di dalam pembelajaran, membiarkan sesuai minatnya, menjawab pertanyaan, dan untuk membuat keputusan dalam proses belajar. Yang kedua itu dalam project based learning ini menyediakan kesempatan pembelajaran berbagai disiplin ilmu. Untuk yang selanjutnya, membantu keterkaitan hidup di luar sekolah, memperhatikan dunia nyata, dan mengembangkan keterampilan yang nyata. Untuk selanjutnya, poin yang keempat, project based learning ini dapat menyediakan peluang unik karena pendidik membangun hubungan dengan peserta didik sebagai pelatih, fasilitator, dan co-learner. Untuk yang kelima, menyediakan kesempatan untuk membangun hubungan dengan komunitas yang besar. Yang keenam, membuat peserta didik lebih aktif dan berhasil memecahkan program-program yang kompleks. Yang ketujuh, mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasinya. Yang selanjutnya, dalam project based learning ini mampu memberikan pengalaman pada peserta didik pembelajaran dan praktik dalam mengorganisasikan proyek dan membuat alokasi waktu dan sumber-sumber lain seperti perlengkapan untuk menyelesaikan tugas. Yang kesembilan, menyediakan pengalaman belajar yang melibatkan peserta didik secara kompleks dan dirancang untuk berkembang sesuai dunia nyata. Yang terakhir, dalam project based learning ini mampu membuat suasana belajar menjadi terasa menyenangkan, sehingga peserta didik maupun pendidik menikmati proses pembelajarannya. Untuk poin selanjutnya ada kekurangan dari project based learning. Nah, yang akan kita bahas itu ada 6 poin. Yang pertama, dalam project based learning ini memerlukan waktu yang banyak untuk menjalankan suatu proyeknya. Yang kedua, membutuhkan biaya yang cukup besar. Yang ketiga, pendidik yang lebih senang dengan kelas konvensional. Yang keempat, banyak peralatan yang harus dipersiapkan. Jadi, dalam project based learning ini tidak sesimpel yang dibayangkan gitu. Dan yang kelima, peserta didik memiliki kelemahan dalam mengumpulkan dan melakukan percobaan role dan tidak semua aktif dalam kelompok. Yang keenam, yang terakhir, terjadi perbedaan persepsi ataupun pemahaman antar siswa ataupun kelompok. Yang selanjutnya langsung saja kita lihat penerapan model pembelajaran project based learning. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan siswa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah baik atau sedang sakit?
teman-teman? Selamat pagi, Bapak. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Pak. Oke, baik ya, pada baik semua, alhamdulillah gitu ya. Sudah pada sarapan sebelumnya? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Oke, alhamdulillah ya sudah gitu. Mungkin yang pertama ya saya memohon maaf gitu ya pada pertemuan kali ini kita melakukan pembelajaran secara daring gitu ya karena saya ada kepentingan di luar kota dan juga mungkin pada minggu kemarin juga kita telah membahas ya mengenai teori produksi. Nah, yang akan kita pelajari pada minggu kali ini adalah mengenai biaya produksinya, itu biayanya gitu ya. Oke, kita langsung saja gitu ya ke materinya. Mungkin izinkan saya share screen terlebih dahulu ya, teman-teman sedikit ditunggu. Nah, mungkin ini ya yang akan kita pelajari gitu ya mengenai biaya produksi. Nah, dalam hal ini, jadi kalian akan menghitung berapa biaya produksi. Tapi sebelum itu kita akan ke definisi-definisi terlebih dahulu. Nah, mungkin yang pertama gitu ya, mengenai konsep biaya produksi gitu ya. Biaya produksi ini apa sih gitu ya. Jadi biaya produksi ini merupakan keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh produsen untuk memperoleh faktor-faktor dan juga bahan-bahan untuk memproduksi sebuah barang gitu ya. Jadi berapa sih total jumlah biayanya yang harus dikeluarkan ketika kalian memproduksi sebuah barang, ketika kalian menjadi produsen gitu. Dan juga di dalam biaya produksi ini terdapat biaya eksplisit gitu ya. Biaya eksplisit ini biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan faktor-faktor produksi tersebut ya yang 4 gitu ya. SDA, SDM, kemudian yang lainnya ya gitu ya, teknologi dan segala macamnya. Itu harus dibayarkan gitu ya, itu termasuk biaya eksplisit. Kemudian ada biaya implisit gitu ya. Biaya implisit ini yang tidak tercatat gitu ya, dan juga transaksinya itu bersifat hayal, namun tetap mengurangi biaya gitu, termasuk penyusutan ya, di dalamnya ada penyusutan barang gitu ya, atau harga barang. Nah, kemudian kita langsung saja pada macam-macam biaya produksi gitu ya. Yang pertama ada biaya internal. Nah, biaya internal ini untuk dikeluarkan dalam rangka operasional perusahaan gitu ya. Tanpa biaya internal ini perusahaan tidak akan jalan gitu ya. Kemudian ada biaya eksternal. Nah, biaya eksternal ini biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan akibat dari produksi yang dilakukan gitu. Biasanya ini bersifat yang mencemari lingkungan atau yang berdampak pada masyarakat. Itu termasuk biaya eksternal gitu. Karena tidak dapat diduga-duga gitu untuk biaya eksternal ini. Nah, kemudian ada juga biaya jangka pendek, di mana dalam biaya jangka pendek ini hanya untuk mungkin jangka waktunya tidak panjang, dan juga ada yang bersifat tetap ya faktor produksinya gitu. Kemudian ada yang jangka panjang itu ya, maaf untuk penjelasannya, jangka panjang itu untuk yang panjang gitu ya, jangka waktunya panjang, di mana semua variabel itu, semua biaya, maaf, faktor produksi itu termasuk biaya variabel gitu ya. Jadi tidak ada yang bersifat tetap. Sedangkan biaya jangka pendek itu untuk biaya yang digunakan dalam jangka pendek ya, jadi tidak lama. Kemudian ada yang satu bersifat tetap gitu ya, atau yang konstan lah ya. Nah, dalam capaian pembelajaran gitu ya, materi yang akan dibahas adalah mengenai bagaimana kalian menghitung biaya jangka pendek gitu ya. Nah, biaya jangka pendek ini apa sih gitu ya? Nah, biaya jangka pendek ini merupakan perhitungan biaya produksi yang mana sebagian faktor produksinya tidak dapat mengalami penambahan atau jumlahnya bersifat tetap gitu ya. Jadi tidak dapat menambah. Elemen-elemennya apa? Nah, elemen-elemennya ada total cost, di mana total cost itu merupakan keseluruhan biaya yang harus dikeluarkan oleh produsen untuk memproduksi barang. Nah, kemudian ada variable cost, di mana variable cost ini akan bergantung pada tingkat produksi yang kalian lakukan. Semakin banyak kalian memproduksi barang, maka variable cost ini akan semakin tinggi. Nah, jadi tergantung pada Q nantinya itu. Q itu quantity gitu ya. Dan juga ada yang namanya fixed cost. Fixed cost ini bersifat tetap. Meskipun kalian tidak mengalami atau tidak menjalankan operasional perusahaan, akan selalu ada gitu ya. Akan selalu tetap gitu ya. Nah, persamaan matematisnya yaitu adalah TC sama dengan VC. FC tambah VC. TC ini apa? Ya tadi total cost. FC ini adalah, maaf ya, fixed cost, kemudian VC adalah variable
Kos. Nah, mungkin kita contohkan gitu ya. Ketika kalian membuka pabrik sepatu, nah FC-nya misalkan kalian menyewa gedung dan peralatannya itu sekitar 5 juta gitu ya. Nah, kemudian ada VC-nya itu misalkan untuk tingkat produksi 100 itu misalkan butuh biaya 3 juta. Kos berarti adalah 8 juta. Nah, ini biaya yang harus dikeluarkan ketika kalian memproduksi sepatu dengan tingkat 100 Q atau 100 kuantitinya 100 dan juga dengan fixed cost-nya pada tingkat 5 juta gitu ya. Totalnya 8 juta. Nah, mungkin gitu ya agar kalian lebih paham gitu ya mengenai biaya produksi ini gitu ya. Mungkin saya akan menugaskan kepada kalian sebelumnya yaitu kalian itu harus membuat sebuah tugas di mana tugas tersebut harus ada gitu ya. Di mana kalian akan menghitung biaya produksi dari produk yang kalian buat. Nah, produk tersebut memang harus direalisasikan ada gitu ya nanti ketika laporannya gitu ya. Ya, dan juga nanti sebagai bukti kalian harus melampirkan laporan keuangan dan foto produknya. Nah, jadi itu ya tugasnya. Mungkin di sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Bapak mungkin ada beberapa pertanyaan ya Pak yang akan saya sampaikan. Yang pertama, untuk jenis produknya apakah dibebaskan atau tidak gitu Pak. Lalu pertanyaan selanjutnya, untuk deadline penugasan itu sampai kapan ya Pak? Terima kasih. Oke, nah untuk produk sendiri ya, jadi kalian dibebaskan silakan mau menjual, bukan menjual, mau memproduksi produk apa gitu ya, itu dibebaskan. Mungkin yang pertanyaan yang kedua, deadline-nya kapan? Ya, saya kasih waktu 2 minggu untuk membuat produk gitu ya, produk tersebut. Dan nanti juga jangan lupa untuk dipresentasikan, gitu ya, karena kalian tadi dicantumkan harus melampirkan laporan keuangan gitu ya. Nah, ada yang ingin ditanyakan kembali gitu ya mengenai tugasnya? Izin bertanya, Pak. Ya, boleh. Sandi. Yang ingin saya tanyakan, apakah tugas ini berkelompok atau individual ya, Pak? Dan untuk pembuatan produknya untuk dijual atau untuk hanya dipresentasikan saja? Baik, terima kasih sebelumnya, Pak. Oke, terima kasih ya Sandi atas pertanyaannya. Untuk tugasnya, kalian silakan berkelompok ya, ditentukan oleh KM gitu ya. Nah, untuk pembuatannya sendiri gitu ya, diusahakan untuk dijual kembali gitu ya. Jadi nanti kalian akan belajar juga mengenai memasarkan produk gitu ya. Jadi caranya itu kalian bisa menitipkan di kantin sekolah atau warung-warung gitu ya. Ataupun kalian dapat menjual sendiri, mau sistemnya seperti apa dibebaskan gitu ya. Tapi untuk laporan keuangannya dan juga istilahnya pelaporannya itu hanya sampai mengurusi biaya produksi saja gitu ya, tidak sampai ke revenue ataupun keuntungan. Untuk itu nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Gitu. Mungkin gimana Sandi? Cukup, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Oke, mungkin sudah cukup ya. Mohon maaf sekali sebelumnya karena limit ya waktunya gitu ya pertemuan kita. Untuk presentasinya juga nanti kita akan melaksanakan secara daring karena minggu depannya lagi kalau tidak salah sekolah sedang ada acara sedang ada acara gitu ya. Jadi semua siswa didaringkan gitu ya. Karena ruang kelas beberapa terpakai gitu ya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah berpartisipasi di kelas saya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. 3 weeks later. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya rekan-rekan semuanya. Teman-teman, sesuai dengan janji kita gitu ya sebelumnya, kita akan mempresentasikan mengenai produk yang kalian buat. Apakah sudah siap kalian untuk mempresentasikan produk hasil buatan kalian? Siap.
Siap, Pak. Oke, kalau sudah siap, mungkin kita akan mulai dari kelompok 1. Mana kelompok 1? Saya Pak dengan rekan saya Sandi. Oke, silahkan ya untuk mempresentasikan tugasnya. Mungkin untuk share screen ya, akan saya bantu ya. Jadi kalian tidak usah share screen, oke? Baik, terima kasih. Saya dari kelompok 1 dan rekan saya Fauzana Jara. Saya akan menyampaikan laporan keuangan penjualan Cimol Ganas. Fixed cost-nya kompor 1 buah, harga satuan 300.000, total 300.000. Yang kedua baskom 5 buah, totalnya 100.000. Centong 5 buah, totalnya 25.000. Cobek 1 buah, totalnya 30.000. Wajan 1 buah, totalnya Rp15.000. Untuk spatula 3 buah, totalnya Rp30.000. Jumlah fixed cost-nya Rp500.000. Untuk variabel cost, tepung tapioka 2 kilo, totalnya Rp50.000. Penyedap rasa 1 buah, totalnya Rp10.000. Cabai 500 gram, totalnya Rp10.000. Bumbu cabai kering 1 buah, totalnya Rp7.000. Pots 30 buah, totalnya Rp90.000. Tabung gas 1 buah, totalnya Rp20.000. Dan minyak goreng 2 kilo, totalnya Rp30.000. Jumlah variabel cost-nya Rp217.000. Untuk total cost Rp717.000. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk penjelasan produk penjualan akan disampaikan oleh Fauzah. Baik, terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai produk yang kami jual, seperti dijelaskan oleh Sandi ya. Nah, untuk nama produk kami itu Cimol Ganas. Kemudian, produk kami itu memproduksi beberapa jenis varian rasa. Nah, untuk yang digambar itu merupakan produk yang paling best seller ya, yang dimana produk kami ini menggunakan kemasan dari standing pouch. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali ya produk yang dibuat. Mungkin ini kalian apakah sudah menjual produk tersebut atau belum? Sudah Pak, alhamdulillah omsetnya sudah 1 juta. Oke, hebat sekali ya. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan menghitung revenue ataupun penerimaan gitu ya, serta keuntungannya. Nah, mungkin kita akan lanjut kepada kelompok 2. Halo kelompok 2, di sini ada siapa? Kelompok 2 ada siapa saja nih dari kelompok 2? Ya, gimana kelompok 2? Sepertinya terkendala jaringan ya untuk kelompok 2. Mungkin kita akan coba lagi. Halo kelompok 2. Siapa nih? Halo, Pak. Oke, Mohon mungkin maaf, kendala jaringan. Oh iya, gak apa-apa ya. Nah, memang pembelajaran daring ini seperti ini gitu ya. Mungkin di sini dengan siapa sih, Pak? Saya dengan Nadia Fitri, Pak. Oke, mungkin silakan ya untuk mempresentasikan. Mungkin sama ya seperti tadi kelompok 1. Untuk sesinya saya akan bantu ya. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya dari kelompok 2 dengan
beranggotakan saya sendiri dengan rekan saya Nadia Fitri. Di sini saya akan menyampaikan laporan keuangan mengenai makaroni basah Judes. Untuk fixed cost yang pertama ada kompor 1 buah dengan total 300.000. Kemudian untuk baskom ada 5 buah dengan total 100.000 rupiah. Yang ketiga ada centong 5 buah dengan total 25.000. Kemudian cobek 1 buah totalnya 30.000. Kemudian wajan 1 buah, totalnya itu Rp15.000, dan spatula 3 buah dengan total Rp30.000. Kemudian untuk jumlah fixed cost-nya ada Rp500.000. Yang kedua adalah variable cost. Yang pertama ada makaroni 3 kg, totalnya itu Rp45.000. Yang kedua penyedap rasa 1 buah, totalnya Rp10.000. Kemudian cabenya dengan total Rp10.000. Lalu bumbu cabai kering totalnya itu Rp7.000 dan styrofoam 30 buah dengan total Rp90.000. Yang keenam ada tabung gas 1 buah totalnya Rp20.000 dan minyak goreng 1 kg totalnya Rp15.000. Untuk jumlah variabel cost-nya ini Rp197.000. Kemudian untuk total cost-nya Rp600.097. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk produk penjualan akan disampaikan oleh Nadia Fitri. Ya, baik. Mungkin untuk produk penjualannya seperti nama produknya, kita menyediakan makaroni basah dengan sajian yang disajikan dalam tempat styrofoam. Dan dia, astagfirullahaladzim, kucing kenapa sih? Iya, nggak apa-apa ya. Karena memang kucingnya nakal mungkin ya. Eh, Jadi gini ya, pembelajaran daring itu banyak terkendalanya. Mungkin dia sekarang sedang mengurusi kucing terlebih dahulu. Kita tunggu saja ya teman-teman semuanya. Oke. One semester later. Bapak, apakah ini dapat dilanjut? Ya, silakan boleh Nadia untuk dilanjut kembali. Nah, untuk menu yang biasa kita sajikan ini biasanya dalam menu pedas gitu, karena memang paling lakunya itu menu dalam keadaan pedas. Seperti itu mungkin Bapak dari kelompok kami. Mohon maaf atas terjadinya kendala. Oke, terima kasih ya sebelumnya kelompok 2 gitu ya. Mungkin saya juga ingin bertanya, kelompok 2 apakah sudah menjual produk ini atau belum? Untuk kami sudah menjualnya gitu Pak, sudah menjual produk ini dan alhamdulillah omset yang sudah kami dapatkan ini sampai saat ini sudah 1,5 juta Bapak. Oke, luar biasa sekali ya. Ini teman-teman kelas ini di mana kalian sudah bisa ya menjual produk yang kalian buat gitu ya, secara mandiri juga gitu ya. Saya juga berikan nilai plus ya untuk kalian karena kalian sudah mengerjakan tugas ini dengan baik gitu ya. Nah, mungkin pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini saja dan mungkin terima kasih kepada semuanya yang telah berkontribusi di kelas saya meskipun tadi ya ada yang kendala jaringan, terus ada yang kucingnya nubruk ya. Itu karena kendala ya, itu namanya kendala pembelajaran daring gitu ya. Mohon maaf saja dari saya, pertemuan sekarang didaringkan juga gitu ya. Mungkin saya cukupkan pertemuan hari ini. Terima kasih sebelumnya, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian bisa live gitu ya dari ruangan ini. Terima kasih. Nah, teman-teman, apakah kalian sudah mengerti mengenai Project Based Learning? Jika tidak, kalian dapat menghubungi salah satu anggota dari kelompok 5 di nomor kontak yang ada di grup strategi pembelajaran ekonomi ataupun yang ada di grup kelas. Cukup sekian yang dapat kelompok 5 sampaikan. Kami memohon maaf atas segala kekurangan dan juga kehilafan yang kami lakukan selama presentasi dan penayangan video. Cukup sekian, kami dari kelompok 5 pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.